LPG ukuran 3 kg langka di pasaran. Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan kebijakan pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Ledakan gas LPG di sebuah rumah terekam CCTV. Ini yang pertama kali saya itu usaha kompor, bahan bakarnya oli bekas, minyak goreng jelantah, sama solar. Itu kalau dibanding dari gas LPG, itu dari hematnya Mas, bukan ngapik-ngapik nih ya Mas, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kalau dari segi hematnya masih hemat dari oli bekas, karena 1 liter oli bekas itu bisa untuk masak 2-3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Mas, saya namanya Mbak Sherly. Tentunya untuk alamat ada di Blitar, Jawa Timur, Ponggok Prambutan, dekat pendakian Gunung Pegat. Untuk usahanya, ini yang pertama kali saya itu usaha kompor, bahan bakarnya oli bekas, minyak goreng jelantah, sama solar. Lalu lanjut saya usaha ke mesin cacah rumput gitu Mas. Yang baru choppernya Mas, choppernya kemungkinan ini 1 tahun masih belum ada. Kalau kompornya sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini. Karena dari dulu itu awal itu memang pengennya itu usaha chopper, tapi karena dananya nggak ada, jadi saya sama suami ya Mas, itu masih ke kompornya dulu. Saya dulu kan satu SMK sama suami saya. Nah terus saya pacaran selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kok kelamaan, dari orang tua juga sudah nanti takutnya nggak jadi nikah. Akhirnya setelah lulus ada berapa bulan saya nikah. Setelah nikah awalnya ikut ibu saya, suami saya ikut ibu saya. Karena kan dari penghasilan suami juga tidak nututi Mas. Maksudnya dalam beli beras, beli jangan, sebagian dibantu sama orang tua saya. Nah terus setelah itu saya kok sekiranya malu terus-terusan ikut orang tua. Terus saya, ini kan rumah warisan dari suami. Akhirnya saya, wes yang pindah neng omah kene ae, sak piro-piro hasilnya penting rang repoti wong tua, aku izin lek ngene iki magan. Saya bilang gitu Mas. Wes perjalanannya ya Allah, dan Masya Allah. Kan dalam jangka dekat saya juga punya anak. Jadi anak butuh susu, butuh pampers, butuh sembarang karir lah Mas ya, tisu, ngene maem setiap hari. Nah itu kalau dari segi suami juga pekerja keras, tapi memang mungkin jalannya masih belum dari segi gini, maksudnya ikut orang ini sebenarnya tuh wekun Mas. Yang pertama itu ikut orang itu di kurir, wes ayo yang jajal melu iki menawa sampeanku untuk ceperan, karena kurir kan biasanya ada ceperannya gitu toh Mas. Yo ternyata ikut 2 minggu itu nggak ada gajinya. Terus setelah itu ikut kurir ikut toh Mas. Setelah itu wes nggak ada gajinya, ya udahlah cari loker lagi di Pasifik. Di Pasifik itu toko besi gitu Mas. Nah di Pasifik kemungkinan memang dari segi Mas Sopi badannya suami saya juga kecil toh Mas, angkat-angkat besi. Akhirnya suwakit semua badannya toh Mas. Terus akhirnya wes nggak apa-apa lanjut aja, cuma saya sebagai istrinya juga nggak tega, ngono wes cari lainnya nih. Terus yang ketiga itu lagi neng dine ngono ikut suami kakak saya di bego alat berat mekaniknya, yaitu Mas memang gajinya agak lumayan, cuma pulangnya itu sampai larut malam jam 1, jam 10, setengah 2 gitu. Nah itu posisi saya juga hamil toh Mas. Itu saya hamil, perjuangannya itu wes nggak umum Mas. Dan saya punya prinsip satu, lek aku wani rabi, jadi aku wegah lek sampai enek sorone aku omong nek wong tuaku, ngono lah Mas intine. Jadi saya ki masih nggak punya uang, saya selalu bilang punya uang, sama tanya ibu saya di sini. Walaupun saya muni, duit enggak, padahal nggak punya Mas, tapi saya mesti bilang punya ngono. Misal orang tua suami nggak ada uang yo Mas, misalnya koyo pas beli jangan ngono pakai uang orang tua dulu yo, nanti pas suami gajian tak kembalikannya Bu iki dingge ibu tumbas jangan dijolin dek ini. Padahal orang tua ya nolak, cuma saya prinsipnya seperti itu lah, aku wani rabi berarti aku rantok ngerepotnya uang tua. Misal aku diutangi yo berarti tak sahur. Kepikiran apa Mbak, usia 17 tahun memberanikan diri nikah?
Menurut saya ya Mas gini, orang sukses kuwi kebanyakan hampir 90% itu setelah menikah. Perjuangan Mas saya hamil 3 bulan itu waktu mau telonan ya Mas bahasane, iku aku ya wis gak punya uang tapi saya jualan followers. Pas itu mau telonan itu ada hasilnya alhamdulillah, setelah itu bisa saya buat memberi orang tua saya sama mertua saya buat selamatan lah Mas bahasanya. Terus mau 7 bulanan itu ada rezeki itu dari suami saya kerja di triplekan juga Mas. Terus jadi kerjanya kuwabe sebenarnya ditandangi Mas, cuma ya memang belum rezekinya aja. Ide bikin kompor bahan bakar oli itu kayak bagaimana prosesnya Mbak? Awalnya itu suami itu kan kerja di tempatnya bosnya juga, itu bengkel chopper juga. Di situ jadi konten kreator Mas, YouTube sama TikTok. Pada saat itu saya sudah punya anak saya masih usia 1 tahun. Bahkan di saat di sini itu benar-benar kayak diuji di ekonominya. Saya kalau keinget masih kudu nangis Mas. Sampai seperti apa ujian ekonominya? Tidak bisa makan kah atau sampai sebagaimana? Pas ikut bapak ibu kan kemungkinan kayak Mas H itu kayak lauk kan masih ada yang bantu Toma di saat di sini itu kan memang saya bener-bener ayo awake dhewe mencar, aku mau ngerepotin bapak ibuku mesak nih. Akhirnya saya kesini sama anak saya, sebenarnya dari orang tua juga nggak usah nih gini wong bojone gumpate iso golek duit, gue mesak nih anak. Terus akhirnya saya tetap kekeh di sini. Terus di saat suami itu kerja di sana itu sampai beli bubur sing 10 ribuan iku lho Mas, iku sampai nggak punya uang, hutang di depan rumah. Sampai nduk itu kalau nggak pas gajiannya kan mingguan Mas, kalau nggak pas hari Minggu gitu nggak pernah tak tumbas nih jajan enak. Jadi jajan memang bukannya pelit Mas, tapi memang nyukup nih Mas. Jajannya 1 minggu itu cuma roti regal, ngono nanti pas hari Sabtu ngono baru tak beli ini jajan di Alfamart. Memang gajinya ngepres gitu Mas. Terus setelah itu aku gini, tak ngene terus mesakne anaknya ayo awake dhewe kudu bangkit. Karena aku punya mertua mungkin kan nggak tahu ngomong suami anaknya kecil toh Mas, jadi nggak ada sih bantu ngono Mas, liyane orang tua aku wis pokoknya berat ngono menurutku ngono Mas. Akhirnya aku ngene, ayo awake dhewe kudu bangkit. Lah awake dhewe ora bangkit mangga koyo ngene awake dhewe soro ora nek sing nulungi. Paling wong kabeh mek mesakne awake dhewe tok, tapi bar mesakne kebanyakan dari orang kan pasti ngrasani intine ngono toh Mas. Dadi lah awake dhewe nggak bangkit sampai kapan koyo ngene iki. Akhirnya suami belajar iku Mas, sebenarnya sudah bisa cuma memang modalnya belum ada gitu Mas. Terus akhirnya saya punya cincin anak saya 2, punya kalung Mas. Nah iku yang pertama yang dijual dari bingelnya dulu, bingelnya anak saya. Buat modal beli Fish Air sing mesinnya iku loh Mas, mesinnya dibrodoli dijual ecer di Facebook. Nggih. Dari jualan itu tadi buat modal usaha itu? Belum Mas. Kan karena ya memang anu toh Mas, lek wis omah-omah dhewe bahasane kan nyelot abot ya Mas ya. Jadi lama-kelamaan uang modal itu juga habis buat makan sehari-hari. Terus akhirnya kok ngene toh panggal gak enak hasilnya, kan saya bilang gitu toh Mas. Akhirnya setelah suami saya kerja itu, suami saya ada ide membuat kompor yang bahan bakarnya oli bekas atau minyak goreng jelantah. Dikarenakan memang dari awal itu sebelumnya itu ada yang buat Mas, cuma hasil apinya itu merah. Dan juga ada yang buat itu tangkinya itu kayak apinya itu Mas membara ke atas, akhirnya tangkinya itu di dalam oli bekasnya brodol semua. Nah memang sudah ada yang buat, cuma hasil apinya masih belum bagus. Dan itu posisi pas malam-malam melihat YouTube, terus kayak kepikiran, ayo jajal nggak iki, mungkin iki iso viral. Lah duitnya sopo, ngono ta Mas. Aku juga nggak pena. Mungkin orang tua saya, misalnya saya hutang juga ada, cuma saya intinya nggak pengen repot nih, ngono loh Mas. Kayak seolah-olah orang tua saya harusnya tahu lah aku intinya duwe-duwe, padahal nggak duwe-duwe, ngono lah Mas. Nah lah terus piye akhirnya, ngono toh. Terus jajal ngene wes, sampean tak dolne ali-aline nduk punya 2 cincin Mas. Harganya iku 2 cincin iku mek 400 Mas. Nah zaman dulu kan memang harga emas kan masih
rendah toh Mas, 1 gramnya masih 400-an. Sing satu ini, sing dua-duanya Mas, maunya satu mau dijual. Cuma kalau 200 kan nggak cukup toh Mas. Akhirnya dua-duanya dijual. Terus suami saya bilang, iki lek ngawali iki tukune toko, duitnya yo nggak nuntut. Engko malah gak dadi kompor lah piye? Wes aku golek ning rosokan. Akhirnya carine ndek rosokan Mas. Cari pipa, cari tangki. Pertama kali bukan pakai siku Mas, karena siku harganya mahal dan di rosokan juga nggak ada. Terus pertama kali itu pakai sisa Negapalun ini Mas. Grendonya pinjem di depan rumah bengkel sini. Terus akhirnya suami itu setelah pulang kerja, mungkin tidur dulu, terus baru saya bangunin, ayo kita ndang gawe. Akhirnya yang ngelas suami sendiri. Nanti kalau pas anak saya minta nenen Mas, nanti saya neneni dulu. Biasanya kan ibu-ibu lek nenenin pasti ketiduran toh Mas. Ganti suami saya yang bangunin saya, ayo gek ngunten, yuk gek ngunten. Kan memang sudah punya ada ilmu sedikit dari bosnya. Produksi dikit, udah berani ngonten kok lek payu bledos piye jajal. Nah, itu pertama kali gini lagi Mas. Pertama kali suami punya YouTube, cuma subscribe-nya masih sedikit kan Mas. Nah, terus akhirnya gini, promosi dulu Mas pertama kali di TikTok. Di TikTok ada beberapa video baru ada pesanan 1 unit. Kan seneng kan Mas. Ayo kok balik kerja gek nanti tandangi, kok aku gek ngonten neh, ngono ta Mas. Terus akhirnya sama suami sudah selesai, dikirim. Orangnya seneng, alhamdulillah Mbak, bagus hasilnya. Nanti kita bakal next order lagi. Akhirnya setelah itu kita dapat orderan kedua ya dari beliau lagi. Nah Mas, aku ingin tapi request yang model agak jumbo karena dandangnya besar. Oh ya Pak, harganya sekian, seperti itu Mas. Oh ya oke, nanti kalau sudah jadi tak transfer. Setelah itu jadi ternyata nggak ditransfer karena memang beliau ada kendala masuk rumah sakit, katanya ada musibah seperti itu. Ya udah Bu, nggak apa-apa, saya jual ke lainnya aja. Padahal saya sudah nggak tahu jual kemana gitu loh Mas. Kayak uang dalam itu kan uang 400 itu kan banyak toh Mas. Nah terus, kok sampai nggak balik piye, wayahe kan kena tinggi ubet liane. Akhirnya berhenti di situ toh Mas, nggak bisa apa-apa karena memang nggak ada modal. Cuma di rosokan itu uang segitu cuma bisa untuk kompor 1 unit aja Mas. Terus setelah itu, ayo piye caranya dhewe kudu iso luweh. Akhirnya suami kan juga seneng toh Mas, belajar di HP YouTube itu. Terus akhirnya, ya wis no, iki jajal kontenku tak lakokne tapi kengko langsung ngupload video nggak mesti bledos. Jadi piye yang ngupload short dhisik. Nah, pas saat itu ngupload short ada 3 video, yang video terakhir itu bledos Mas, saya lihat sampai ribuan. Dari itu langsung Mas orderan banyak, memang kemungkinan lek wong ngarani memang pas bejone ae Mas ngono lho Mas. Karena kan mustahil toh Mas, bahkan YouTube Chopper itu yang Chopper ini Mas, di saat kompornya sudah berkembang, saya mbabati YouTube Chopper itu nggak semudah itu gitu loh Mas. Langsung dapat orderan berapa? Kemungkinan pertama kali orderannya 5 tapi saya sudah senang sekali. Tapi kan setiap hari ada yang WA terus gitu Mas. Akhirnya TikTok saya juga saya kembangkan. Nah, posisi itu alhamdulillah perlahan Mas, tapi nggak langsung Mas, perlahan TikToknya saya kembangkan. Setiap hari saya harus konsisten upload. Jadi anak saya sama saya gendong, saya sama ngonten. Terus alhamdulillah pertama kalinya itu dari konten tukang las BLT itu bledos 2,6 juta. Terus bledos lagi 1,3 juta. Nah dari itu orderan banyak. Terus akhirnya punya rekan kerja lah Mas, yang bantu kerja itu cuma 1 orang, namanya Mas Muin, sekarang juga masih di sini. Tapi Mas Muin itu karena memang penghasilannya belum seberapa, jadi dan bahannya juga tidak terlalu banyak toh Mas. Jadi di sini kerja itu cuma jam-jaman Mas. Setelah motong misal 20 menit selesai ya wis pulang. 1 jam selesai pulang. Suami saya tapi tetap kerja. Gini Mas, untuk cara kerjanya, untuk oli bekasnya itu dituangkan di tungku. Tungku yang bulatan tengah itu secukupnya saja, jangan sampai melebihi lubang nozzle udara. Setelah itu untuk bahannya itu bisa pakai tisu, bisa pakai kardus. Nanti dimasukkan di situ, nyalakan pakai korek api. Setelah itu ditunggu aja dari mata kompornya yang tengah itu panas. Nanti kalau sudah panas, lanjut kita nyalakan pakai kipas blowernya. Dan kita juga sudah ada untuk penyetel apinya.
Jadi seperti kompor gas memasak biasa seperti itu. Dan untuk hasil apinya juga sama seperti kompor mawar. Olinya ditaruh mana? Oh, nanti setelah olinya ditaruh di tengahnya itu Mas, buat awal penyalaan, nanti biar api tetap menyala, nanti ada tangki atau tempat penampungan olinya yang kotak persegi panjang itu. Jadi nanti di tampungan olinya itu ya Mas, itu di sebelahnya itu ada kerannya. Nah, kerannya nanti untuk meneteskan. Nanti kan otomatis untuk apinya tetap nyala sama seperti kompor memasak biasa itu Mas, ada gasnya itu. Nah, seperti itu. Bahan bakarnya enggak mambu? Tidak, karena kita sudah ada pencegahnya itu di kipas blowernya Mas. Itu sebelum dinyalakan ya Mas ya, itu kipas blower masih dimatikan, itu posisi api masih berasap dan juga berbau. Tapi setelah blower dinyalakan, untuk hasil apinya sudah tidak berasap, tidak berbau sama sekali karena dari blower itu bisa merubah api yang maunya merah menjadi biru. Dan untuk hasil apinya juga seperti kompor mawar, jadi insya Allah untuk memasak teman-teman jauh lebih cepat lagi. Momentumnya pas dapat orderan banyak Mas, itu proses Mas. Proses jadi di saat shortnya itu sudah meledos kan Mas, itu suami saya itu buat video akhirnya Mas. Alhamdulillah buat video itu sudah mulailah Mas, mulai beranjak. Awalnya yang lihat satu hari cuma di 200, terus satu minggunya itu sudah yang lihat 1.000, terus perlahan-perlahan sama diimbangi sama TikToknya sekalian. Akhirnya orderannya itu sampai 1 bulan saya pernah merasakan itu cuma saya handle sendiri Mas. Itu 1 bulan dapat 300 kompor. Ada yang lebih juga Mas, itu posisi sudah punya admin. Untuk pengiriman kita sudah se-Indonesia Mas. Dan pengirimannya pakainya JNT Kargo. Jadi walaupun dari customer rumahnya Papua, NTT, dari manapun kita juga bisa untuk pengirimannya gitu. Dan karena memang rezekinya Tuhan Mas. Rezeki. Gini, kalau kompor itu memang untungnya lebih sedikit Mas. Jadi saya paling banyak itu ya Mas, kompor itu omsetnya paling banyak ya Mas. Itu cuma di 25 juta. Nah akhirnya saya juga bilang Mas, awek dewe lek mek kompor awek dewe angel berkembang, bahkan sudah 1 tahun lebih loh Mas, itu omset tetap cuma 25 juta. Nah terus dari chopper itu alhamdulillah bisa membawa saya lebih baik sampai sekarang. Kalau dari chopper alhamdulillahnya lumayan banyak, tapi pas dulu saya pertama jualan chopper itu posisi harga chopper masih agak tinggi Mas. Cuma kan memang sebenarnya sedikit Mas, cuma kan berkali-kali gitu loh Mas. Tapi daripada dari untungnya kompor, mending ke chopper. Kalau dari choppernya ya Mas itu alhamdulillah itu yang pertama sudah bisa kebeli mobil, sudah bisa menambah lapangan kerja itu anak-anak itu 15 sekarang Mas. Kalau menurut saya sendiri yang uji coba ya Mas, itu kalau dibanding dari gas LPG itu dari hematnya masih hemat kompor oli, bukan ngapik-ngapik nih ya Mas, tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah dari gas LPG sama oli bekas itu kalau dari segi hematnya masih hemat dari oli bekas, karena 1 liter oli bekas itu bisa untuk masak 2-3 jam. Dan itu kalau oli bekas Mas, kalau minyak goreng jelantah itu hasil apinya lebih stabil, jadi lebih lama lagi. Dan itu posisi apinya juga posisi api besar. Dan untuk memasak perbandingannya antara kompor gas sama kompor oli bekas itu hasil apinya menyalanya lebih besar dari kompor oli bekas. Seperti kompor mawar yang biasanya buat goreng bebek lesehan seperti itu. Yang saya sekarang pengen wujudkan ya Mas, pertama kali itu memang pengen membuka lapangan kerja lebih luas lagi. Dan yang kedua, nanti kalau usaha ini sudah jalan ya Mas, aku pengennya itu buka lapangan kerja satu lagi, itu khusus untuk orang-orang yang sudah usia. Karena saya sendiri melihat dari segi orang tua saya. Orang tua saya kan juga sudah umur Mas. Kalau sudah umur kebanyakan orang itu kan kayak kerja di mana-mana nggak laku Mas. Nah, saya pinginnya seperti itu, buka rumah makan atau seperti apa yang bisa untuk lansia kerja. Kan nggak semua orang itu kalau di usia lansia itu kecukupan kan Mas, kadang ada yang kurang, ada yang masih jadi tulang punggung keluarga. Pinginnya nanti saya punya usaha, salah satu usaha yang bisa untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah usia.
sukses itu bukan tujuan, tapi sebuah perjalanan. Kan kayak sewu siji to Mas, wong ki sing sukses iso langsung sukses ngono tanpa harus susah sih, tanpa harus nganu ngono lho Mas. Tapi memang sukses itu bukan tujuan tapi sebuah proses dan perjalanan. Ya sama diiringi sama kemungkinan ikhtiar, doa tetap Mas. Tapi memang sukses itu memang sudah nasib, tapi kan walaupun nasib kalau kita nggak bisa merubah nasib ya nggak bakal sukses. Okay. Dan yang kedua itu setiap kerjaan itu jangan dilihat dari gajinya, tapi dari pengalamannya. Karena ilmu itu lebih mahal daripada gaji. Contohnya kayak suami dulu kerja di sana, nggak mikir gaji Mas. Padahal pekerjaan di lainnya mungkin gajinya lebih banyak. Tapi yang paling penting ilmu. Karena di saat kita ilmu itu nggak bisa habis. Tapi kalau gaji, uang itu bakal bisa habis. Saya Sherly dan suami, owner dari Bengkel Karya Mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.